semua, selamat pagi. Kembali lagi di channel kakak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kali ini kakak mau sharing aduh, tunggu ya, kakak buka pintu dulu. Si Leki mau masuk. Sore. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, selamat pagi. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kali ini kakak mau share ke kalian, atau kakak mau berbincang atau berbahas sedikit tentang perbedaan di antara orang bodoh dan orang pintar, atau lebih lebih mendalam lagi, kakak mau membahas perbedaan orang kaya dan orang miskin. Nah, mau tahu pembahasannya? Ikut terus ya, jangan skip. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, seperti adik-adik dan kawan-kawan dengar tadi ya yang kakak bilang, kakak mau membincangkan soal perbedaan kehidupan orang kaya dan orang miskin, atau perbedaan orang pintar dan orang bodoh. Mungkin ini sedikit konten yang bisa membuat perdebatan, tapi di sini ini kakak mau share supaya kita bisa buka mindset kita gitu ya kan, supaya kita bisa membanding-bandingkan, bukan untuk berbuat debatan. Nah, ini pun kakak share ini bukan dari cerita seseorang atau pengalaman seseorang, tidak. Ini cuma apa yang kakak pelajari selama kakak hidup di sini dan selama kakak hidup di Indonesia, di Asia, selama perjalanan hidup kakak lah. Nah, itulah kakak punya poin untuk hari ini. Bukan kakak menceritakan seseorang atau menggosipi seseorang yang miskin atau yang kaya, tetapi kakak cuma men-share apa yang kakak pernah lalui atau pengalaman kakak selama kakak hidup di Asia dan di Europe. Oke? Nah, yang pertama perbedaannya, orang pintar selalu di dalam rumahnya big library, kayak ada buku, stok buku itu kan untuk dibaca. Dan orang yang bodoh ya, orang yang bodoh selalunya, kalau kakak lihat di sini, TV-nya yang besar, tapi tidak ada buku di rumah. Karena orang yang bodoh, mereka suka entertain, mereka punya diri sendiri, mereka suka menghibur diri mereka sendiri. Sedangkan orang pintar, mereka suka membaca buku supaya memberi banyak ilmu lagi, belajar ilmu lagi. Nah, kalau TV kan kita cuma entertainment, menghiburkan diri kita. Nah, akhir-akhirnya kita menjadi miskin karena kita mau menghibur saja kan, tidak mau belajar. Nah, kalau orang kaya kan mereka belajar, membaca buku. Jadi mereka lebih banyak membaca daripada menghibur. Nah, kalau orang miskin lebih banyak menghibur daripada membaca. Itu poin pertama. I hope, kakak harap ya kan, dengan kata-kata ini, dengan kata-kata kakak ini tidak menjengkelkan kalian atau apa ya kan, tidak. Karena kebanyakan kita ya kan, termasuk kakak juga ya kan, kita selalu menghibur diri kita lebih banyak daripada belajar. Sebenarnya sih belajar lebih banyak itu lebih bagus daripada menghibur. Kita boleh menghiburkan diri kita juga sih, tapi ada batasnya. Jangan dari jam 7 pagi mulai TV, buka komputer. Nah, cuma fokusnya di entertainment. Nah, kalau kita fokus di pelajaran, nah maka ilmu kita makin tinggi dan kita makin berkembang. Dan dengan perkembangan mempelajari ilmu itu dalam buku itu, atau membaca di mana saja lah ya kan, mencari ilmu, kehidupan Anda bisa berubah dan Anda bisa lebih kaya lagi, bisa dapat uang lagi. Mencari ilmu lebih bagus daripada entertain, menghibur diri dengan waktu yang begitu panjang. Nah, jadi mulai sekarang kalau adik-adik dan kawan-kawan yang masih pengangguran, nah buka buku dan baca, atau mencari barang-barang yang berguna di internet dan belajar untuk membangun
apa itu mungkin membangun bisnis kalian. Jangan bangun pagi karena menganggur, karena semua tutup, bangun pagi langsung TV, nah sampai berjam-jam di TV situ, nah apa gunanya? Tidak ada gunanya ya kan. Nah lebih baik baca buku. Oke, nah itu poin pertama. Nah poin kedua, orang kaya mencari sukses, orang miskin mencari fault, mencari kesalahan. Nah contohnya begini ya, kalau orang kaya jalan-jalan nih di kampung-kampung, atau kalau di sini kan kita jalan-jalan ya, oh ada rumah besar, dan orangnya lagi membersihkan tanaman di depan. Nah orang kaya itu langsung selamat pagi ya, nah mulai berbincang dan mulai, wow kamu memang betul-betul hebat bisa dapat rumah ini ya. Tidak tahu gimana caranya, tapi kamu, ya ampun rumah kamu bagus banget. Aku thumb up untuk kamu. Kamu memang deserve. Kamu memang orang yang ya hebat lah bisa dapat rumah ini. Nah kalau orang yang miskin ini lain pula nih, mereka cari kesalahan. Kalau lihat jalannya kan di kampung atau di kota-kota, atau seperti kakak di sini, kalau jalan di di wilayah-wilayah orang kaya, nah mulai bilang, oh itu rumah saya tahu dia cuma kontrakan kok. Nah atau oh itu rumah itu karena dia ini nih main judi jadi dia menang, nah makanya dia beli rumah itu. Atau wah itu rumah itu saya tahu karena mamanya dulu kan orang kaya, atau bapaknya dulu kan kerja di ini sini situ. Nah begitu. Nah itu perbedaan orang kaya dengan orang miskin. Dan orang kaya selalu mencari sukses, dan orang miskin selalu mencari kesalahan. Nah itu poin nomor 2. Poin nomor 3. Poin nomor 3. Poin nomor 3. Nomor 3, orang kaya selalu 100% atau banyak membawa responsibility. Mereka membawa full responsibility, dan orang miskin less responsibility. Contohnya ya, kalau kita pergi ke mall atau toko-toko ya kan. Nah kalau orang pintar, mereka ada di kepribadian mereka ada full responsibility. Contohnya kalau kita masuk kan, mereka bilang kamu memerlukan apa, mereka datang ke kita dan kamu memerlukan apa, oh di sini ada, kita jual di sini. Kalau tidak ada di stok pun mereka bilang, oh nanti lain kali baru kamu datang ya, aku akan telepon, atau kamu bisa tinggalkan nomor telepon kamu dan saya bisa menghubungi. Nanti kalau barang itu datang, aku menghubungi langsung ke Anda, dan Anda langsung membelinya. Nah itu full responsibility dari orang pintar. Tapi kalau orang bodoh, nah kita pergi ke store, kita pergi ke market atau ke toko ya kan, ke toko lah. Nah kalau orang bodoh ini, mereka cuma berdiri begini aja deh, kita masuk ya masuk, keluar ya keluar, no responsibility. Dia tidak datang selamat pagi, kamu membutuhkan apa, tidak ada. Langsung kalau ditanya, kalau pelanggan tanya, kamu ada jual buku ini? Siapa yang mau jual buku yang begini di sini tidak ada yang begitu. Jawabannya kayak negatif gitu. Nah itu mereka tidak membawa full responsibilities. Itu orang bodoh. Kalau orang pintar, full responsibilities always. Oke, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, nah itu poin yang ketiga, less responsibilities untuk orang bodoh dan full responsibilities untuk orang pintar, bagi orang pintar. Oke, nah sekarang poin nomor 4 ya. Nah perbedaan nomor 4 perbedaan orang kaya atau orang pintar ya, mereka selalu praise, selalu memuji atau memberi blessing, kayak wow bagus sekali itu mobil kamu, kamu memang ini kok pekerja keras, jadi memang kamu deserve dapat BMW atau Mercedes ya kan. Wow, betul-betul thumb up. Nah kalau orang yang perbedaannya dengan orang yang miskin dan bodoh ini, selalu criticize, selalu negatif. Nah itu perbedaannya ya, kayak dia ada Mercedes, ngapain juga, apakah kamu ambil uang dari mana bisa dapat beli Mercedes, atau kamu dapat uang dari mana, ini dari
korupsi nih atau gini, pokoknya mereka selalu criticize atau blame atau mempersalahkan orang gitu. Nah itu pikiran-pikiran orang bodoh dan miskin. Tapi kalau pikiran-pikiran orang pintar dan kaya, mereka selalu memberi praise, memberi pujian atau memberi dukungan gitu. Nah satu contoh lagi kalau perbedaannya orang miskin dan bodoh ini, mereka selalu memberi kritik lebih banyak daripada mendukung. Nah seperti kalau ada orang membuka kios, kita bilang bukannya mendukung gitu ya kan, mendukung kan. Kalau orang-orang yang pintar ya kan, mereka mendukung, bilang wow toko kamu ini bagus sekali, wow aku suka sekali masuk ke toko kamu, walaupun cuma sedikit tapi cara kamu menyusunnya, cara kamu mengasih data-data harganya. Nah kalau orang yang miskin dan bodoh ini, kalau masuk mereka langsung bilang kios ini kapan kamu buka, kok nggak ada susu, kok nggak ada gula, kok gulanya cuma gula kasar saja, mbak. Pokoknya selalu criticize atau blame, mencari kesalahan. Nah itu perbedaan nomor 4. Nah sekarang nomor 5, perbedaan nomor 5, perbedaan yang terakhir ya. Nah perbedaan nomor 5 ini mungkin sedikit ada perdebatan ini, karena agak susah juga sih untuk diuraikan ya. Kalau pengalaman kakak, kalau ini pengalaman kakak di sini di Indonesia, kakak nggak tahu ini nomor 5 ini ya. Kalau pengalaman kakak di sini, kalau orang kaya masuk ke toko, mereka melihat quality-nya. Mereka melihat quality-nya, sedetail-detailnya. Nah, kalau orang miskin, mereka masuk ke dalam mencari harganya, melihat harganya. Nah, itu perbedaan antara orang miskin dan kaya. Seperti dua ikat sawi, ya, dua ikat sawi. Kita melihat, kalau orang yang bodoh dan miskin ini, mereka melihat harganya. Tapi kalau orang kaya melihat detail, melihat quality-nya. Sebenarnya sih agak harganya sama, tapi mindset kita melihat langsung harganya. Tapi kalau orang pintaran kaya ini, mereka melihat detail dan quality-nya. Sebenarnya sih harganya sama, tapi mindset kita melihat harga. Mindset orang miskin melihat harga, mindset orang kaya melihat detail dan quality-nya. Oke, nah adik-adik dan kawan-kawan, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Mungkin konten ini agak sedikit tense, sedikit kenapa kamu membicarakan orang miskin dan kaya? Kita semua sama. Ya memang betul kita semua sama, tapi kalau seandainya kita bisa membeda-bedakan dan kita bisa belajar, mungkin kedepannya kita bisa berubah ya kan. Bukan berubah force kita punya kewibawaan jadi orang kaya, aku nggak ada uang pun aku serobos begini, aku nggak begitu. Kaya itu bukan karena uang, kawan-kawan. Kaya itu karena kewibawaan kita, karena mindset kita juga. Oke, mudah-mudahan dengan konten ini adik-adik dan kawan-kawan bisa merubah mindset kalian. Karena kaya itu bukan cuma uang saja, kaya itu dari mindset kita juga. Oke adik-adik dan kawan-kawan, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung balik. Sampai di sini dulu. Jangan lupa ya kawan-kawan, like, comment, dan subscribe. Dadah semua.